Halo teman-teman, hari ini gue ingin menceritakan sebuah pengalaman pendakian gue ke Gunung Sanggapuana. Pendakian horor yang dimana ketika itu gue sudah kelelahan dan gue memutuskan untuk membuat tenda di jalur trek pendakian. Dan pada saat tengah malam hari, gue mendengar suara langkah kaki dan ada orang yang mengobrol. Padahal di situ tidak ada orang sama sekali. Gue mencoba untuk memberanikan diri mendaki Gunung Sanggapuana bersama 3 teman gue, Chandra, Sigit, dan juga Ari. Yang ketiga-tiganya itu semuanya penakut, termasuk gue penakut. Tapi kenapa gue memutuskan untuk mendaki Gunung Sanggapuana? Karena awalnya tuh ya emang kita suka naik gunung. Ari mungkin beberapa kali, Sigit udah pernah ke Gunung Jawa. Gue yang masih bisa dibilang baru suka naik gunung, terus gue penasaran naik Gunung Sanggapuana. Di situ kita berempat memutuskan untuk mendaki Gunung Sanggapuana. Gue berangkat dari Cikampek menuju Karawang sekitar 2 jam. Gue sampai base camp apa gue lupa namanya. Ketika gue sampai base camp itu sekitar jam 3. Gue istirahat sebentar sampai ya jam 4. Enggak sebentar sih, lama lah, lumayan sejam. Gue memutuskan untuk start trekking jam 4 sore. Ketika gue lewat di sebuah tanjakan, awal-awal start trekking udah tanjakan, terus di situ ada seperti musola atau shelter. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nyamperin gua berempat. Dia ngajak ngobrol dan kita ngobrol-ngobrol di situ lah tentang Gunung Sanggapuana. Tiba-tiba si bapak itu bilang, naik Gunung Sanggapuana mah dari base camp sampai puncak sekitar 3 jam atau 6 jam lah paling lama, karena ya kata dia jalannya muter kan. Gua di situ berpikir kalau gua berangkat jam 4 dengan estimasi waktu paling lama 6 jam, mungkin gua bisa nyampe sekitar jam 10. Tapi ternyata gua setengah 10 aja, baru setengah jalan, dan gua memutuskan untuk masang tenda di trek jalur pendakian. Kenapa gue bisa memasang tenda di jalur trek pendakian? Jadi awal mulanya tuh ketika gue melanjutkan perjalanan dari shelter atau musola, mungkin ya, menurut gue itu musola. Dari situ gue melanjutkan perjalanan sekitar jam 5 sore. Gue dengan berekspektasi bahwa di Gunung Sanggapuana itu memang horor kan, tapi ya gue mencoba untuk biasa aja. Jalan gue biasa tuh sampai ke shelter berikutnya, mungkin warung atau tempat istirahat kayak gitu kan, maghrib tuh sampai situ. Gue tahu Sanggapuana horor, dan gue di situ belum berekspektasi bahwa ada horor di situ, teman-teman. Gue sampai maghrib di situ. Yang gue gak tahu, ketika gue istirahat maghrib, gue iseng tuh lihat sekitar kan, pakai HP, pakai flash HP, karena gue nggak bawa headlamp. Gue cuma pakai flash HP. Gue lihat sekitar, dan itu pertama kali gue melihat makam dibungkus, batu nisannya dibungkus kain putih. Itu pertama kali gue melihat. Gue nggak tahu itu makam beneran atau emang petilasan, nggak tahu sih gue juga, ya kayak makam. Dari situ gue merasa langsung horor nih, teman asli. Gue langsung merasa kayak gitu, langsung merasa benar-benar horor. Dari situ gue lanjut sampai ke pos 2 campground, kalau nggak salah campground pos 2. Gue istirahat lagi di situ sampai jam 7 kalau nggak salah, istirahat gue sampai malam. Di situ gue udah merasa rada heran ketika gue diem di campground. Beberapa pendaki ada yang turun, ada yang lanjut tuh. Ada beberapa pendaki dia lanjut, terus gue ngikutin dari belakang. Entah kenapa, atau fisik gue yang kurang kuat atau mereka yang terlalu kuat, dia udah nggak ada di depan gue, udah hilang mereka. Ya kan gue mikirnya mungkin mereka terlalu kencang, tapi masa mungkin sih, orang deket banget loh. Dia naik, gue naik, tiba-tiba di cuman persimpangan jalan atau udah nggak ada lagi, hilang, senternya nggak kelihatan. Itu posisinya malam. Gue disitu heran tuh, aneh. Gue terus melanjutkan perjalanan gue dengan kondisi pikiran gue yang lumayan kacau tuh, karena gue memikirkan
Di sini tuh memang horor. Gue lanjut perjalanan sampai gue tuh merasa capek banget karena emang jalannya yang lumayan terjal dan juga banyak keanehan yang gue alami. Gue tuh udah merasa capek banget, udah merasa lelah ketika jam setengah 10 malam. Gue di situ masih berpikiran puncak udah deket, tapi yang gue nggak tahu itu tuh masih jauh ternyata. Gue lanjut terus sampai dimana di titik gue merasa lelah, dan teman-teman gue yang lain pun sama merasa lelah karena ya udah gak logis dengan fisik gue yang kayak gitu dan teman-teman gue yang lain. Di situ gue berusaha mendirikan tenda teman-teman di jalur trek pendakian. Jadi posisinya tuh jalur terus jurang, bener-bener langsung jurang. Gue mendirikan tenda jam setengah 10 atau jam 10 malam di tempat jalur pendakian. Yang gue di situ juga awalnya mencari tempat, cuman nggak ketemu. Daripada gue terus-terusan nyari dan gue nggak ketemu, yang ada gue malah kelelahan banget atau enggak lah, pokoknya di situ gue memutuskan untuk bangun tenda di situ. Dan gue merasa benar-benar sunyi, hening, mencekam. Sedikit menyarankan gue untuk ya udah lu pasang tenda aja sekarang di sini. Gue di depan jurang, gue ketika mau pasang gue nggak berani lihat ke depan karena gue mikir kalau misalnya gue lihat ke depan, gue takutnya tuh tiba-tiba ada yang tangan dari jurang itu pegang tangan gue. Di situ gue pikirnya kayak gitu. Gue nggak berani lihat, gue kayak gini sambil pasang. Gue lihat ke teman-teman gue yang lain. Sesudah memasang tenda udah jadi. Terus gue memutuskan untuk masak. Di situ di proses gue memasang tenda sampai masak, nggak ada satupun pendaki yang lewat maupun yang turun maupun keberadaan center pendaki yang lain nggak ada. Cuman gue berempat jam 10-an malam. Terus ketika udah masak, udah makan, ngopi kan biasa. Di situ kita memutuskan untuk tidur. Gue berempat tuh ya udah tidur aja dah sekarang mah, udah malam, udah capek juga, paling nanti lanjut lagi pagi. Lanjut gue tidur. Gue tuh jarang banget bisa tidur di tempat baru. Gue tuh dipaksain tidur nggak bisa. Gue cuma tiduran sambil bareng si Chandra. Dia muter playlist lagu, dan gobloknya dia tuh playlist lagunya tuh cuma itu doang yang dia download karena nggak ada sinyal. Jadi dia punya beberapa playlist lagu yang udah dia download tapi cuma sedikit. Ketika gue mendengarkan playlist lagu yang si Chandra putar, gue berempat untuk mendengarkan sambil tiduran gini. Tiba-tiba di playlist lagunya tuh ada suara bayi nangis yang membuat gue semua kaget. Awalnya gue beneran kaget ya, karena anjing mana mungkin ada bayi nangis di tengah pendakian terus jam 10 malam. Gue langsung panik semuanya teman-teman gue yang lain langsung pada bangun, langsung panik. Terus si Sandra bilang sorry ini mah ada di playlist gue lupa, kata dia. Gue kan mikirnya lu emang sengaja atau emang lu ngapain gitu kan punya playlist lagu terus ada suara bayi nangis. Terus ya udahlah, gue udah amat. Dari situ ketakutan gue semakin jadi karena udah mah gue lihat makam dibungkus kain putih yang menurut gue itu horor ya. Terus pendaki lain yang cepet banget terus hilang gitu aja, ditambah kecapean. Terus gue di jurang, deket banget jurang, ditambah suara bayi nangis. Gue tuh semakin ketakutan di situ, semakin gue merasa takut berat. Tiba-tiba ketika gue udah menenangkan diri, gue tiduran doang, gak bisa tidur, gue tidur. Dan yang paling gue takutkan itu beneran ada. Gue lagi tiduran, tiba-tiba di jalur pendakian yang gak bisa dilewatin sama orang karena kehalangan tenda gue mendengar suara langkah kaki dan orang ngobrol. Jadi ngobrolnya tuh gak jelas, itu cuma jalan dek terus ngobrol, hilang udah gitu doang. Gue mendengar jelas banget. Gue tuh tidur di pojok, jadi beneran di samping telinga gue dengar suara langkah kaki 2 kali dek terus ngobrol. Di situ gue langsung buka mata kan, gue mikir apakah ada orang lewat. Tapi kalau misalnya ada orang lewat, nggak mungkin bisa lewat, soalnya
di jalur treknya ada tenda gua, sebelahnya jurang. Terus itu jelas banget di samping telinga gua, Cok. Di situ gua langsung mikir, apa emang orang lewat nggak pakai senter? Nggak mungkin. Kalau misalnya ada orang lewat pasti ada senter. Di situ gua mulai merasa keanehan.